سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, serta diampuni segala dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah merupakan impian setiap pasangan suami istri. Namun, perlu disadari bahwa perjalanan rumah tangga tidak selalu mulus seperti yang kita harapkan. Cobaan dan rintangan pasti akan hadir. Oleh karena itu, kita perlu menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan penuh kesadaran. Seperti yang kita ketahui, dalam rumah tangga terdapat perbedaan kedudukan antara suami dan istri. Namun, istri memiliki peran yang sangat istimewa, terutama jika ia adalah istri yang solehah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di dunia ini penuh dengan kenikmatan, dan sebaik-baik kenikmatan dunia adalah istri yang solehah." Hadis riwayat Muslim. Kaum laki-laki dalam rumah tangga telah dijelaskan kedudukannya dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam Al-Quran. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, wanita. Dan karena mereka, laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, wanita yang soleha ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan khususnya, maka nasihatilah mereka, pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Surah An-Nisa ayat 34. Sahabat beriman, dalam ayat tersebut sudah jelas dikatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga. Namun, tanpa disadari, seringkali para suami melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melanggar hak-hak istrinya. Oleh karena itu, penting bagi para suami untuk mengetahui perbuatan-perbuatan yang oleh agama Islam dianggap sebagai dosa terhadap istri. Lalu, apa saja dosa suami terhadap istri tersebut? Yang pertama yaitu tidak mengajarkan ilmu agama. Mengajarkan ilmu agama kepada istri maupun anak-anaknya adalah kewajiban bagi para suami, karena dalam hal ini kewajiban suami adalah untuk memelihara diri dan keluarganya dari pedihnya asap kubur dan siksa neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman,
peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dalam ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa kewajiban seorang suami adalah mengajarkan istri dan anak-anaknya akhlak yang baik, supaya keluarganya bisa terhindar dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia yang melalaikan perintah agama. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Lalu yang kedua adalah tidak merasa cemburu. Ada kalanya sifat cemburu sangat diperlukan, terutama ketika kita sudah berumah tangga. Selain bisa menjadi bumbu-bumbu cinta dalam rumah tangga, rasa cemburu dari suami juga bisa menjaga keluarganya dari sifat dan sikap yang kurang terpuji. Akan tetapi juga harus diperhatikan, cemburu kepada pasangannya juga tidak dianjurkan berlebihan, sehingga malah bisa menyebabkan perselisihan yang berujung keretakan dalam rumah tangga. Seperti yang sudah dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya, 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai lelaki, dan ad-dayyuts. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang dimaksud ad-dayyuts adalah seseorang laki-laki dalam rumah tangga yang tidak memiliki kecemburuan terhadap istri atau keluarganya sama sekali. Jadi, perbuatan menyimpang apapun yang dilakukan oleh istri atau anak-anaknya tidak pernah mendapat teguran dari suami. Hal ini sangat tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam, karena bisa membawa dampak buruk bagi keluarganya. Kemudian yang ketiga yaitu tidak memberi nafkah istri. Hal ini sudah sangat banyak terlihat pada masyarakat kita, yakni suami yang tak malu melantarkan anak istrinya tanpa diberikan nafkah lahiriah, dan justru malah si istri yang diminta untuk bekerja. Kalau kita mau berpikir, seorang wanita yang rela meninggalkan kedua orang tuanya demi mengabdi kepada suami, dan bahkan rela mengandung anak dan juga melahirkan anak untuk suami, akan tetapi perjuangan hidup dan mati seorang wanita tersebut seolah tiada artinya di mata seorang suami. Sungguh yang demikian itu, suami telah berdosa besar kepada istrinya. Rasulullah SAW pernah bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Daud, Muslim, Ahmad, dan Tabrani. Selanjutnya yang keempat yaitu membiarkan istri bekerja. Untuk suami sudah tak heran lagi, banyak seorang istri yang rela bekerja demi membantu perekonomian keluarganya. Namun, yang banyak kita lihat justru malah kebalikannya, yakni seorang istri yang bekerja untuk keluarga dan suami. Sebagai kepala rumah tangga, malah enak-enakan di rumah tanpa berpikir bahwa peran seorang suami adalah sebagai kepala rumah tangga yang harus bertanggung jawab memberi nafkah untuk keluarganya. Jika seorang suami tidak bekerja karena malas dan menyerahkan semua kebutuhan ekonomi kepada istri, maka suami yang seperti itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Tirmidzi, dan Nasa'i. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa yang seharusnya memegang peran penting untuk kelangsungan hidup keluarganya adalah suami. Jika suami menyerahkan semua kebutuhan hidup kepada seorang istri, maka hidupnya tidak akan beruntung. Untuk itu,
bagi para suami dan calon menjadi suami, sebaiknya berpikir secara matang sebelum memutuskan untuk menjalin keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Persiapkan terlebih dulu segala sesuatunya, supaya ketika menjadi seorang suami, bisa mengambil peran sebagai pemimpin dalam rumah tangga, dan disegani dalam rumah tangga sebagai kepala keluarga. Sahabat yang beriman, lalu yang kelima ialah memiliki perasaan benci kepada istri. Perlu diketahui bahwa perasaan benci berbeda dengan perasaan cemburu. Benci adalah suatu sifat tidak suka terhadap orang lain yang berkepanjangan, dan akan terus tidak suka sekalipun orang yang dibencinya berbuat baik kepada orang yang membenci. Sedangkan perasaan cemburu adalah rasa curiga atau kurang percaya kepada seseorang, termasuk juga dalam hal ini adalah istri sendiri. Akan tetapi, rasa cemburu akan hilang manakala tidak ada bukti yang membenarkan atas suatu tindakan atau yang dicurigai, atau setelah mendapatkan kejelasan dari suatu permasalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lain darinya." Hadis riwayat Muslim. Jadi sudah jelas bahwasanya kita dilarang untuk membenci istri sendiri, karena tidak semua sifat dan sikap yang ada pada istri selalu buruk. Akan tetapi, di balik keburukan istri atau sikap tersebut ada satu atau beberapa sifat dan sikap yang baik. Lalu yang keenam yaitu tidak mau membantu istri dalam pekerjaan rumah. Tidak sedikit suami yang malas membantu pekerjaan rumah keluarganya. Para suami biasanya merasa kalau sudah memberikan nafkah lahiriah, tugas suami sudah selesai. Padahal kita tahu tugas seorang istri sangatlah berat. Misalkan posisinya dibalik, mungkin para suami tidak akan mampu mengambil peran dari tugas seorang istri. Untuk itu, saya sarankan bagi para suami, meskipun sebagai kepala rumah tangga dan sekaligus pemimpin dalam rumah tangga, hendaknya ikut membantu meringankan pekerjaan rumah tangga dari seorang istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan untuk membantu istri dalam setiap persoalan rumah tangganya, dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang ditulis oleh Imam Bukhari. Rasulullah membantu pekerjaan istrinya, dan jika datang waktu sholat, maka beliau pun keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketujuh yaitu menyebarluaskan aib istri. Di dalam hal ini, aib seorang istri merupakan aib dalam keluarga, dan tugas keluarga adalah menutupi aib tersebut supaya tidak menyebar sampai ke masyarakat. Akan tetapi, tak jarang ada seorang suami yang malah menyebarluaskan aib seorang istri kepada orang lain, dan ini sangatlah tidak dibenarkan dalam ajaran agama, terutama agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya." Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedelapan yaitu menyakiti istri secara fisik. Dalam hal ini masih saja terjadi pada masyarakat kita. Perbuatan memukul, menendang, atau menyakiti istri secara fisik malah banyak yang dilakukan oleh para suami. Ini biasanya terjadi karena ketidaksadaran diri dari seorang suami, karena pengaruh hammer, masalah keuangan dalam rumah tangga, tekanan dari suatu pekerjaan, dan lain sebagainya. Perlu kita ketahui, menyakiti istri secara fisik merupakan dosa yang sangat besar dalam pandangan Islam, karena wanita
merupakan kaum yang harus dilindungi karena kelemahannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Hendaknya engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah, dan tidak menjelek-jelekannya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dosa suami terhadap istri yang kesembilan yaitu meremehkan kedudukan istri. Yang dimaksud meremehkan kedudukan istri adalah para suami yang mentang-mentang sudah memberikan nafkah lahiriah, kemudian meremehkan posisi istri yang mungkin saja tidak bekerja karena harus mengurus rumah tangga. Di dalam hal ini masih terlihat di masyarakat kita sampai sekarang. Saya berharap untuk para suami dan calon menjadi suami agar tidak meremehkan kedudukan seorang istri dalam rumah tangga, karena kita semua tahu kedudukan istri ibarat tiang dalam sebuah bangunan. Untuk itu, khususnya bagi para suami, mulai sekarang bantulah peran seorang istri dalam rumah tangga. Insya Allah, apabila dalam keluarga saling membantu, saling menutupi aib keluarga, saling menghargai satu sama lain, keluarga saudaraku semuanya akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah beberapa dosa suami terhadap istri yang sering terjadi dalam masyarakat kita. Mari kita mulai kehidupan rumah tangga kita dengan kebaikan. Insya Allah kita akan menuai kebaikan pula dalam rumah tangga tersebut. Demikianlah yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua selalu mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.